morning, students. Good morning, sir. How are you doing? I'm fine. Okay, fine. Doing great. Semuanya baik-baik saja ya. Well, it's very nice to see you again in our class. Students, do you still remember? Masih ingat nggak apa yang kita pelajari pada minggu lalu? About mail letter. Right, about personal letter. What is personal letter in bahasa Indonesia? Surat pribadi. Surat pribadi. Surat pribadi. Okay, everyone. I hope you can be active. Semuanya saya harapkan bisa aktif, ikut menjawab ya. Don't be afraid, don't be shy. Tidak perlu takut ataupun malu. We learn together. Kita belajar bersama-sama. Saya periksa dulu satu persatu. Triatpi Iren. Okay, you can answer I am here, gitu ya. Tasya I am here. and Ferdian Dinata. Okay, you're there. Okay, well, students, before we start the class, I want one of you lead us for praying. Iren, please lead the class for praying. Yes, sir. Okay, guys, let's pray. Amen. Okay, well, now let me share my screen, and we're going to see what you've done. Kita akan melihat apa yang sudah kalian kerjakan untuk PR yang kita punya pada minggu lalu ya. In the second meeting, pertemuan yang kedua ini, the objective of our learning, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama adalah identify the language feature of personal letter. Jadi kita akan mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari sebuah surat pribadi, khususnya tentang personal pronoun dan juga vocabulary. And during the lesson, we have 3 main activities. Ada 3 kegiatan utama dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah explore text, mengeksplorasi bacaan, kemudian write collaboratively, menulis secara kolaboratif, dan ada kuisnya. Okay, like what I've told you, kita akan mereview dulu materi pertemuan sebelumnya dan pekerjaan-pekerjaan kalian. Thank you for submitting your work. Terima kasih sudah mengirimkan tugasnya. This one from Iren, Krista, and Elvina Wulansara. We can see here. It belongs to Elsa. It belongs to Ferdian. And it belongs to Tasya. Okay, let's check. Kita cek ya. Jadi kalian sudah mengerjakan ini berdasarkan video yang kalian tonton. Okay, the material is personal letter. Lalu di sana ada media bisa digunakan untuk berkirim surat, maksudnya ya adalah email and paper here. Okay, social function. Social function itu maksudnya apa, students? Function. Ya, Lira, dibuka mic-nya. Fungsi sosial, Kak. Okay, right. Fungsi sosial. Jadi fungsinya kita menulis surat itu apa? Ini dituliskan Tasya misalnya to share good or bad news gitu ya maksudnya. Ask or give advice, meminta atau memberikan saran. To share experience, apa itu? To share experience. Untuk meminta Untuk membagikan pengalaman, right? Ferdian, can you translate this? Terjemahan dari definisi ini. Surat yang written, ditulis, untuk ya orang yang kita kenal, teman atau ya, teman atau
keluarga. Right. Today yang akan kita bahas lebih mendetil tentang language feature, tentang ciri kebahasan ini. Menggunakan past tense, menggunakan past tense ini kalau digunakan untuk membagikan pengalaman. To talk about plans, kalau menceritakan tentang rencana, berarti dia menggunakan future. Simple present itu kalau yang dibahas di surat adalah kegiatan sehari-hari. Okay, that's about our homework, itu PR kita yang sudah kalian kerjakan. Very good. Okay, now kita akan bahas lebih jauh tentang tadi ciri kebahasaan. So how is the language used? Bagaimana bahasa yang digunakan dalam sebuah surat pribadi. Okay, we're going to compare. Kita akan membandingkan dua surat pribadi. Bisa kalian lihat juga di layar maupun di HP kalian. Sudah muncul ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Si Dani itu menceritakan tentang his favorite day, tentang hari favoritnya, kesukaannya, yaitu pada hari Jumat. ya. Okay, right. Apa saja yang dia sukai atau apa yang dia lakukan pada hari Jumat? Let's see. Ini one reason, satu alasan I like Friday is because I have my favorite subject at school. Apa katanya? Dia menyukai salah satu orang di Ini I have my favorite subject. Pelajaran Karena kesukaan. dia menyukai Ya, dia memiliki pelajaran kesukaannya di sekolah, yaitu PE and Chemistry. Artinya adalah olahraga dan kimia. ya, olahraga dan kimia. Oke, student. Kalau kesukaan itu berarti sesuatu yang berulang-ulang apa cuma sekali aja? berulang-ulang. Berulang-ulang. Kalian lihat, karena dia menyatakan sesuatu yang dia punya setiap hari Jumat dan dia suka, maka kalimatnya menggunakan seperti ini. I like Fridays. Ya, ada subjek. Subjeknya adalah I. Kemudian like itu adalah kata kerja atau verb-nya. Verb berapa ini? Verb 1 atau verb 2 atau verb 3? Verb 1. Ya, verb 1. I like Fridays. Saya suka hari Jumat. Kemudian juga I have my favorite. Ada subjek I, kemudian ada predikat atau predikat atau kata kerja yang digunakan adalah have. Misalnya ya, she has her favorite subject. Oke, jadi has atau have yang berfungsi sebagai kata kerja itu artinya adalah mempunyai atau memiliki. Second letter. Oke, ini bagian apa, student? Examination hall, ABC school, sampai dengan Dear Mona. What part is it? Heading. 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 Oh, very good. How are you? Kabar. Apa kabar? Hmm? Aku mau Hmm? Jawab. Menceritakan tentang Tentang kunjunganku aku ke Lahore. Oke, dari sini student, dari sini kalau dia mau menceritakan, kalau X, Y, Z mau menceritakan kunjungan, berarti kunjungan ini sudah terjadi atau belum? sudah Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Lampau. Let's take a look. Kita lihat kalau masa lampau maka kalimat-kalimatnya kayak apa. Oke, coba temukan mana kata kerja bepergian tadi mana? travel. Travel. Right. Oke, ini adalah kata kerjanya. Kalau kalian lihat, kalau dibandingkan dengan yang surat pertama tadi, travel di sini tuh ada apa ini? ED. Ada ed. Ini menunjukkan kalau verb-nya atau kata kerjanya itu menggunakan kata kerja bentuk
2. Nah, kalau di past tense, di lampau, itu ada was sama were. Kalau begitu, fungsi dari simple past tense adalah untuk menjelaskan kejadian salam. Menyatakan kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Oke, very nice, very good. Ya. Jadi untuk now student, let's see the verb. Verb itu apa? Verb? Kata kerja. Di surat yang pertama kita cek beberapa kata kerjanya. Now in letter 2 di surat kedua Travel. Okay, then go to second paragraph. Paragraf kedua. Sorry di sini tadi ada was tadi ya. Bisa kita second paragraph. So here we have tadi ada travel, ada was, kemudian apa lagi nih student? State. Nah, kita lihat sekarang pola untuk simple past tense. I travel to Lahore. I adalah Subject. subjek. Travel itu adalah Travel. kata kerja untuk berapa? 2. Satu. Oke, kalau begitu silahkan lakukan quiz. Surprise going to share a link and you can do a quiz. Oke, now students, kalian akan Mr. Supra minta untuk menulis sekarang. Menulisnya menggunakan Padlet tadi. Write 2 activities you frequently do and 2 you did in the past. Saya berjalan ke pantai. Kalau ini 2 tahun lalu, ini kan sudah lampau kan ya? Harusnya gimana, student? Harusnya seperti apa ini? I ada apanya? Di walk-nya ini harusnya bentuk bentuk kedua. Maka dikasih apa? Edit. Ya, right. Kasih ed. Kemudian bisa mengecek lagi nanti di Padletnya, bisa dikunjungi setiap saat. Dan saya akan update nanti di situ. Very good. Jadi ini adalah latihan kalian dalam menulis kegiatan rutin dan kegiatan atau pengalaman yang sudah pernah terjadi ya. Oke, next meeting di pertemuan yang akan datang, kalian akan belajar untuk melengkapi surat yang tidak lengkap. Jadi ada sebuah surat pribadi yang tidak lengkap, misalnya belum ada penutupnya atau belum ada pembukanya. Kalian diminta memberikan atau melengkapi kalimat untuk pembuka atau penutupnya. Dan yang terakhir adalah menulis surat secara utuh. Oke, any question student? Ada pertanyaan? No. Kita simpulkan materi kita hari ini. Kita belajar tentang 2 tenses tadi. Apa students? Yang pertama? Simple present. Simple present. And the second is? Simple past tense. Present tense atau simple present digunakan untuk Surat pribadi. Ulang. sekarang dan berulang-ulang. Sedangkan past tense digunakan untuk Masa masa lampau. Ciri dari present tense atau simple present tense itu subjek diikuti dengan kata kerja. bentuk Kedua. present tense. Verb. Verb 1. Kalau past tense subjek diikuti dengan
Verb to. Verb to. Verb to itu ada yang regular, ada yang irregular. Yang regular misalnya adalah play jadi played, visit jadi visited, tambah ed. Yang irregular contohnya tadi go menjadi Went. went. Students, so how do you feel? Bagaimana perasaannya? Are you happy today learning with me? Siap. Senang nggak belajarnya hari ini? Senang ya? Yes. Oke, semoga bisa diterima, bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita berpisah, let's pray for a moment. Praying start. Okay, thank you very much for your good participation, students. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Wabarakatuh.